Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Barokah Awas akan melakukan presentasi tentang wawancara kemarin dan yang lain-lain. Perkenalkan saya Muhammad Asyadullah Hidayat dengan NIM 102022243066 dari kelas S4802. Perkenalkan, saya Dini Siti Nur Hafidin dengan NIM 1020224001172. Perkenalkan, nama saya Fiza Tiafardani dengan NIM 1020222430020. Perkenalkan, saya Alia Rafidina dengan NIM 102022240016. Perkenalkan, nama saya Ilya Sapuan Jalabadi dengan NIM 10202224000234. Ya, untuk pertama-tama kami akan melakukan presentasi wawancara kami kemarin, dimulai dari saya. Saya kemarin wawancarai seorang mahasiswa bernama Satria Kalestia Yuda. Dia anak S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University angkatan 2024. Dari hasil wawancara dengan dia, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Selama Yuda berkuliah di Telkom University, dia merasakan beberapa masalah dalam perkuliahan, antara lain yaitu penjelasan dosen yang kurang jelas saat perkuliahan, serta penugasan yang menurutnya banyak. Terlebih lagi karena dia masuk jurusan teknik, sehingga membuat dia keteteran dalam menyelesaikan tugas. Beberapa cara memang sudah dia lakukan seperti mengulang materi yang diajarkan dengan mengorbankan waktu tidur, ataupun bertanya kepada teman-temannya. Namun, dia merasa bahwa masalah masih belum sepenuhnya teratasi. Terlebih lagi pada masalah mengatur waktu belajar dan beristirahat. Ketika saya mengutarakan solusi untuk membuat sebuah bimbel jurusan, Yuda terlihat sangat antusias mendengar ide saya. Yuda merasa adanya bimbel jurusan dapat meringankan masalah yang dihadapinya selama menjadi mahasiswa Telkom University. Ya, itu sekian wawancara saya kemarin. Kemudian, Dini, lanjut. Jadi, kemarin saya juga melakukan wawancara dengan seorang bernama Nafila Setiani. Nah, dia ini merupakan mahasiswi Telkom University Purwokerto dan jurusannya itu S1 Informatika. Nah, sekarang sudah menjalani semester 2. Nah, kata Nafila ini, selama semester 2 di Telkom University Purwokerto, menurut dia itu pembelajarannya itu cukup menantang karena katanya ada beberapa dosen yang cara ngajarnya enak dan jelas, jadi materinya mudah dipahamin. Tapi ada beberapa dosen juga yang jelasinnya itu terlalu cepat atau kurang interaktif. Nah, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Nafila sama belajar juga katanya lumayan susah buat fokus kalau materinya berat dan terlalu banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Jadi rasanya kayak rada kewalahan buat membagi waktu. Terus susah juga untuk berkonsentrasi sendiri. Terus kalau misal materinya butuh pemahaman mendalam, kadang juga butuh waktu lama buat benar-benar paham sama materinya. Usaha yang udah dilakukan Nafila sendiri untuk mengatasi masalah tersebut itu biasanya cukup untuk merangkum materi sendiri dan juga diskusi sama teman. Nah, menurut Nafila juga kalau misal tidak belajar sendiri hanya tergantung dosen itu masih kurang efektif karena di jurusan informatika itu dia banyak yang harus dipelajari di luar yang dosen kasih. Jadi kayak dia harus lebih banyak eksplor materi-materi lain biar lebih berkembang. Terus target yang ingin dicapai oleh Nafila sendiri yaitu bisa paham materi, terus dapat nilai bagus, terus gak keteteran waktu ujian, dan juga ngerti konsep materi supaya bisa dipakai di dunia kerja. Terus planning Nafila buat kedepannya yaitu bisa lulus tepat waktu, terus bisa ikut atau aktif di organisasi atau magang untuk menambah pengalaman. Nah, kalau misal ada bimbel jurusan, dia itu bilang katanya tertarik buat ikutan bimbel jurusan tersebut karena di informatika sendiri harus bisa mengenali potensi atau tujuan kita mau fokus ke bidang yang mana. Jadi kalau misal belajar lagi di bimbel atau ikutan bimbel akan jadi efektif. Itu aja sih dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh Faiza. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil wawancara yang telah saya lakukan. Jadi saya mewawancarai salah seorang bernama Devrisal Melayuwandi dengan jurusan S1 Sistem Informasi Telkom University asal Purwokerto.
Nah, untuk saat ini Devrizal merupakan mahasiswa baru semester 2. Devrizal mengatakan bahwa pada semester kemarin secara garis besar dia dapat mengikuti perkuliahannya karena kebanyakan mata kuliahnya itu sudah dia pelajari sewaktu SMK. Tetapi ada satu matkul yang menurut dia itu sulit untuk dipahami, yaitu kalkulus, karena memang belum pernah dipelajarinya. Untuk menghadapi kesulitan dalam memahami mata kuliah tersebut, biasanya dia bertanya kepada teman atau AI, tetapi menurut dia AI itu kurang membantu karena masih bisa saja salah gitu. Selain itu, dia juga suka belajar secara langsung. Nah, untuk target atau tujuan dia ke depannya yaitu mengikuti perlombaan atau UKM yang dapat meningkatkan skill dia terutama di bidang desain. Jadi dia tuh tertarik di bidang desain. Dalam mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut, kadang dia juga masih butuh mentor untuk mengarahkan dan memberi masukan terkait ide-ide. Mungkin dengan adanya bimbel yang di dalamnya ada info lomba dan juga mentor menjadi hal yang menarik untuk dia dalam mengembangkan skill dan nantinya dapat bekerja sesuai dengan passionnya si Devrizal itu. Nah, mungkin dari saya itu aja. Selanjutnya dilanjut oleh Alia. Oke, hasil wawancara saya kemarin bersama salah seorang teman saya namanya Zahra Novelia Araga atau akan saya sebut sebagai Ara, yang dia merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis. Dia juga mahasiswa baru semester 2. Dari pengalaman dia selama semester sebelumnya, Ara ini lumayan kesulitan karena dia juga lintas jurusan, jadi lumayan butuh banyak belajar lebih banyak. Terus juga dia bilang kalau pengalaman dia ini kadang suka susah untuk belajar karena dosen yang pembahasannya tuh susah untuk dimengerti. Jadi dia juga suka cari bantuan dari belajar lagi dari KPT atau dia nanya ke temannya. Nah, untuk goal dia sendiri itu dia ingin lebih fokus di pendidikan dia dulu aja, dia ingin di awal atau tepat waktu dengan IPK yang sempurna. Saat saya tawari bimbel jurusan, dia sangat setuju karena dia sangat butuh, apalagi untuk orang yang lintas jurusan, kayak itu lebih banyak lagi untuk fokus di jurusan, di mata kuliah jurusan itu kurang lebih gitu. Selanjutnya boleh dilanjuti oleh Oke, baik. Jadi, tempo hari saya mewawancarai seorang informan dengan identitas sebagai berikut. Bernama Raka Aditya Pasha dengan jurusan S1 Teknik Kimia dan asal Universitas Gadjah Mada. Saat ini, Raka merupakan mahasiswa baru semester 2. Adapun poin-poin penting yang akan saya sampaikan terkait dengan wawancara tempo hari, itu yang pertama, Raka membenarkan bahwa dari segi materi yang sudah lebih in-depth dibanding materi SMA, dia perlu banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan dan metode mengajar dosen. Nah, kemudian di luar perkuliahan, Raka itu juga mengusahakan pembelajaran secara mandiri, namun seringkali dia bingung harus mulai dari mana, karena nggak ada guideline dan beberapa sumber belajar yang dia dapetin itu cukup terbatas. Raka mengatakan bahwa ada tutor dari kakak tingkat. Itu merupakan program dari Himpunan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Namun Raka tidak selalu punya waktu di luar perkuliahan karena satu dan dua aktivitas yang mungkin seringkali bentrok dengan jadwal dari responsi tersebut. Maka dia juga sering melewatkan sesi responsi. Jika dilihat dari segi planning, Raka ini merupakan mahasiswa yang sudah memiliki planning yang jelas dan target. Adapun targetnya itu untuk jangka panjang, dia ingin lulus cum laude dan juga rencananya dia ingin lanjut studi S2. Nah, sementara untuk jangka pendeknya, dia ingin lulus berkas PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, tapi dia juga menyebutkan bahwa untuk mengikuti PKM itu cukup susah karena dia perlu gali informasi lebih dalam terkait dengan materi. Karena materi-materi terkait tema-tema yang diangkat di PKM itu cukup terbatas sehingga dia rasa orang awam perlu usaha lebih untuk menggali informasi-informasi terkait PKM itu.
Raka juga menyampaikan bahwa untuk meminimalisir kesulitan adaptasi cara belajarnya, dia juga mengakses sumber belajar di universitas. Jadi di Universitas Gadjah Mada itu dia punya academic database yang memuat materi sejak bertahun-tahun silam dan materi tersebut bisa diakses secara gratis oleh mahasiswanya. Tapi Raka juga membenarkan bahwa ada beberapa temannya di luar universitas yang tidak memiliki academic database, jadi tidak bisa mengakses materi-materi yang setara dengan beliau. Nah, ketika saya tanyakan bagaimana kalau misalkan ada bimbel jurusan, nah dia menyambut dengan baik karena dia ingin memaksimalkan belajar dia baik di luar perkuliahan dan untuk mengatasi bentrok dengan jadwal respons yang diadakan kakak tingkat, mungkin bimbel jurusan itu bisa jadi solusi yang baik untuk dia. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan isi wawancara dengan narasumber masing-masing. Ya, untuk sebelum kita ke analisa pain and gain, malah kita melakukan stressing terlebih dahulu. Ya, tangan ke atas semua. Tarik nafas. Ya, tangan ke kanan. Ya, terima kasih. Tangan ke kiri. Tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Uh, uh. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga kita menjadi lebih sehat dalam menyambut Idul Fitri ini. Kemudian akan dilanjutkan Amin. dengan analisa penelitian. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ya. tapi Ya, kurang zoom apa ya? ya maaf. Kurang sub. Nah, lagi. Nah, cukup. Nah, Ya, cukup. silakan Alia. Oke, baik Ucup, atas pemanasannya udah mulai panas begini. Jadi di sini hasil dari wawancara kami, calon-calon target customer kami ini mereka berpikir tertarik mengikuti perlombaan. Mereka juga berpikir tentang apa bisa ya mereka memahami materi tersebut, bisa nggak ya memahami materi ini dengan belajar sendiri. Mereka juga merasa keteteran, mereka kesulitan dalam mengikuti suatu mata kuliah, dan banyak yang mereka rasakan. Akhirnya mereka melakukan untuk tanya teman atau tanya sama AI, atau mereka belajar dengan kakak tingkat, belajar dengan cara praktek langsung, dan mereka ngomongnya tuh kayak nggak pernah belajar kalkulus di SMA, butuh mentor untuk mengikuti lomba. Akhirnya kami simpulkan bahwa pengennya adalah untuk bawah kami. Boleh zoom dikit? Apa? Iya, yang bawah yang PNG. Oh ya, maaf. Nah, akhirnya kami simpulkan dan kami dapatkan bahwa pain yang mereka rasakan adalah mereka keteteran, mereka bingung memahami materi, juga tugas yang banyak banget, males juga ngerjainnya, seringkali jadwal responsinya juga bentrok dengan jadwal lain, dan akhirnya gainnya adalah tertarik untuk mengikuti perlombaan, butuh mentor, yoga, boleh cuma sedikit ya, mereka tertarik mengikuti perlombaan, mereka butuh mentor untuk mengikuti lomba, mereka ingin belajar mandiri untuk menambah pengetahuan yang lebih luas, dan mereka juga memiliki motivasi saya untuk belajar adalah supaya UKT yang saya bayarkan tidak sia-sia, kurang lebih seperti itu.
Ya, untuk selanjutnya empathy mapping ya akan dipresentasikan oleh Faiza. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil empathy mapping yang telah kami susun. Nah, empathy mapping ini memiliki 3 bagian, yaitu customer job atau aktivitas mahasiswa, kemudian points atau tantangan, dan guidance atau hal-hal yang diharapkan oleh mahasiswa. Dimulai dari customer job terlebih dahulu. Jadi di customer job ini terdapat tanya teman, buka akademik, database milik universitas, dan juga bertanya kepada AI. Kemudian dari sisi pains atau tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa, di sini banyak mahasiswa yang keteteran, sulit banget mencari sumber belajar sendiri, kemudian kesulitan dalam mengikuti suatu matkul. Maaf, boleh di zoom lagi? Kemudian materi perkuliahan lebih in-depth dibanding dengan materi SMA sehingga cukup kesulitan dalam memahami materi. Dan yang terakhir ada tugasnya banyak banget, malas ngerjain deh. Dan selanjutnya ada guidance atau hal-hal yang diharapkan oleh mahasiswa. Yang pertama di sini ada ingin belajar mandiri untuk menambah pengetahuan yang lebih luas. Kemudian ingin memiliki dosen pengajar atau mentor yang cara ngajarnya asik dan mudah dimengerti. Tertarik mengikuti perlombaan dan juga butuh mentor untuk mengikuti lomba. Nah, dari empathy mapping ini kita dapat memahami bahwa mahasiswa membutuhkan dukungan baik dalam bentuk bimbingan akademik maupun kemudahan dalam mengakses sumber belajar. Hal ini bisa menjadi peluang untuk menciptakan solusi yang dapat membantu mereka belajar lebih efektif. Mungkin untuk empathy mapping cukup segitu aja. Ya, terima kasih untuk Faiza. Kemudian ini ada persona yang akan dipresentasikan oleh Dini. Silakan Dini. Tepat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan persona dari seorang mahasiswa bernama Dikta. Nah, persona ini nantinya menggambarkan latar belakang, tujuan, tantangan, serta minat dan keterampilan yang dimiliki oleh Dikta. Yang pertama ada skenario. Nah, Dikta adalah mahasiswa baru Telkom University jurusan S1 Teknik Industri. Menghadapi tahun pertama perkuliahannya, Dikta mengalami banyak kesulitan dalam proses adaptasi belajar di lingkungan kampus yang berbeda dengan SMA. Ia seringkali kesulitan dalam memahami materi meskipun telah melakukan beberapa cara seperti bertanya kepada teman dan kakak tingkat. Terus yang selanjutnya, ini ada beberapa goal yang diinginkan oleh Dikta. Yang pertama, Dikta ini ingin memiliki IPK 4, terus Dikta juga ingin meningkatkan skill dengan ikut perlombaan, terus Dikta bisa langsung dapat kerja setelah lulus kuliah, terus dapat lulus dengan predikat cum laude, terus juga lulus dengan cepat. Terus yang selanjutnya, ada tantangan atau pain points yang dialami oleh Dikta. Jadi yang pertama itu ada tugasnya banyak banget, jadi dia tuh malas ngerjain. Terus kesulitan dalam mengikuti suatu matkul, terus materi perkuliahan lebih in-depth dibanding SMA. Terus yang selanjutnya itu ada kepribadian atau personality dan minat yang dimiliki oleh Dikta. Nah, Dikta ini memiliki berbagai kepribadian dan minat yang membuatnya unik. Dari sisi kepribadian, Dikta ini menyukai bermain game, terus bermain gitar, terus futsal, terus ngoding, dan juga traveling. Sementara itu, dari sisi minat, Dikta tertarik pada bidang gaming dan e-sport, terus musik, olahraga, terus juga suka volunteering, terus Dikta juga suka tentang pengembangan teknologi. Nah, selanjutnya ada keterampilan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Dikta. Yang pertama, dari skill yang dimiliki oleh Dikta, yaitu Dikta ini networkingnya luas,
terus problem solvingnya bagus, terus Dita juga bisa ngoding, terus Dita juga memiliki time management yang baik. Nah, di sisi lain, Dita juga memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan teknologi serta mampu mengoptimalkan penggunaannya untuk mendukung proses pembelajarannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dini atas penjelasan tentang persona Dikta Mardika. Ya, kemudian ada, saya lupa bentar, ada problem statement yang akan dijelaskan oleh Hilya. Oke, baik. Terima kasih, Ucup. Nah, dari beberapa analisis yang telah dilakukan, kami menyusun problem statement kami sebagai berikut. Bahwa untuk membantu memahami materi perkuliahan melalui sumber belajar yang terstruktur, produk kami akan membantu mahasiswa-mahasiswi baru yang memiliki permasalahan terkait sistem belajar dengan memberi mereka kursus jurusan intensif sesuai dengan kurikulum. Kami akan mengetahui bahwa produk kami bekerja sebagaimana mestinya ketika kami melihat adanya peningkatan nilai dan adanya kepuasan pelanggan. Mungkin untuk problem statement segitu aja. Terima kasih. Wah, singkat sekali ya. Terima kasih ya Hilya atas penjelasannya. Kemudian bentar saya mau nyari mana sih? Nah, di sini adalah journey map. Journey map ini menggambarkan perjalanan seseorang pengguna pertama kali dalam memahami materi pembelajaran, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang mereka temukan hingga mencapai tujuan akhirnya. Untuk tahapan awal dimulai dari kiri dan terus sampai ke kanan. Untuk tahapan pertama, awalnya pengguna merasa tidak mengerti materi yang dijelaskan oleh dosen, sehingga dia bingung. Penyampaiannya sulit dipahami. Terus yang kemudian mereka mulai mencari cara seperti belajar secara mandiri dengan mencari bahan materi lain atau bertanya kepada teman yang paham. Tapi dia apa ya ini ya ada harapan paling ya nggak tahu ini apa. Tapi dia merasa aku masih kurang membantu ya. Terus kemudian mereka masih tetap kebingungan karena kurang mengerti dengan penjelasannya, pusing. Aku harus bagaimana? Udah nyoba buat paham tapi masih aja belum paham-paham. Nah, kemudian pengguna mencari solusi yang lainnya, seperti bertanya atau belajar bersama cutting. Coba deh aku tanya ke cutting, ya nanyalah kepada cutting. Kemudian jika cutting setuju, maka pengguna membuat janji temu dengan kakak tingkat atau mentor lainnya. Atau kurang fleksibel, ya cuttingnya nggak selalu ada lah. Kemudian hmm, penggunanya mulai menanyakan hal yang materi yang dirasa masih kurang paham kepada cutting. Nih, bertanya kepada cutting, bla bla bla. Kemudian cutting ternyata lupa dengan materi yang ditanyakan. Kemudian penggunanya jadi bingung, nggak ada harapan. Lah, untungnya si penggunanya menemukan sebuah bimbel yang cocok sesuai kurikulum jurusan. Nah, terus ketika sudah menemukan solusi, apa sih namanya penggunanya lulus dengan cum laude dan mendapat pekerjaan impiannya terus menjadi kaya raya seperti emoji ini. Eh, ya sebelum mengakhiri ini ya saya akan ada Q&A untuk sebentar. Pertanyaan pertama, siapa mantan rektor Telkom University periode 2019-2024? A. Profesor Dr. Benar-benar saya kan belum bertanya. Profesor Dr. Muklis Hadiningsih. B. Sri Hamengkubuwono ke-9. C. Profesor Dr. Adi Wijaya. D. Profesor Dr. Tengku Umar. Yang benar apa? Silakan present. Ya, Hilya, silakan. Yang benar jawabannya Profesor Adi Wijaya. Wih, betul Nyontek sekali. dulu, itu nyontek dulu. Apa? Ya, Itu nyontek dulu, Hilya. enggak. Iya, parah.
Ya Iya. ini lebih sulit ya dibandingkan yang sebelumnya. Pertanyaan kedua, apa jurusan yang tidak dalam Telkom University? A. Sistem informasi yang tidak termasuk dalam Telkom University, yang tidak ada. A. Belum. Ya kan belum. A. Sistem informasi. B. Informatika. C. DKV. D. Teknik bahasa Inggris. Teknik bahasa Inggris. Wih, kok pinter sih? Emang di mana? Emang ada ya teknik bahasa Inggris? Teknik Ada. bahasa Inggris Iya, nanti itu apa di sih mana namanya? itu? Iya, itu nanti teknik Ini bahasa udah Inggris 1 jam mempelajari. loh. Hah? Udah 1 jam. 1 jam buat awal, recordnya pas 45 menit. Oh iya ya. Walah, ya. Kami mengisi dengan apa lagi ya? Sebutkan doa berbuka puasa. Siapa yang bisa resen? Apakah ya Dini silahkan. Enggak, Ale aja deh, Ale. Ya, Mau gua ada aja. ustazah ya. Ya, gua Iya. aja. Doa apa sih? Berbuka puasa. Allah habal mau. Hmm? Yang itu kan ya doa berbuka tuh. Doa berbuka. Paling Astagfirullah. apa? Nggak tahu sih Alia. Yang Upin Ipin. Sahabat Zuma. Jangan berdebat dengan Alia, cuy. Nanti takutnya kita yang salah. Benar itu sahabat Zuma. Talatil buku sahabat ajarul insya Allah. Masya Saya nggak Allah. tahu ya ada yang lainnya ya sepertinya benar saya nggak tahu. Kemudian di itu apa sih namanya? Braga termasuk dalam kecamatan apa? Apakah ada yang tahu? Jalan Braga. Ya sepertinya anak-anak ini pada introvert semua ya. Apa-apa. Terus apa ya? Saya masih bingung. Apa ya? Kasih tahu pertanyaan. Emang berapa Kurang 2 menit menit, lagi? 2 menit, 2 menit, 2 menit. Sebutkan tanggal hari raya Idul Fitri. Siapa yang tahu? Kamu masih nggak tahu? Apa? Iya. Oh ya, betul. Mungkin tanggal 2 ya. Nah, tanggal 2. Nggak tahu. Next lanjut lagi soal. Ya udah, saya untuk kurang berapa sih? Kurang 2 menit ya. Saya kasih ini saja, apa sih namanya? Kasih tunjuk Miro lagi karena saya sudah bingung ya. Yel dulu, ayo. Hah? Yel dulu. Ya, Masa? Oh iya, benar-benar saya mau kasih tahu Mironya dulu. Ya ini, Alia pasrah. shush, Alia yang pimpin aja apa ya? Iya, boleh. shush. Bentar, shush. Aku takut banget ini Kami, apa. buset paling panjang. Yang lain pada pendek, kita paling panjang, paling bagus. Untuk Pak Fai siapa ya? Fai kan ya? Ya. Untuk Pak Fai mohon kasih effort kami sebagus-bagusnya. Ya, sebagai penutupan, Alia silakan Galil. Loh, ya kok masuk? Gimana sih? Pimpin, Galil, Al. ayo. Al, please. Wow, biasanya yang mimpin Itu. musuh. Itu laptopnya Loh. kamu
aku taruh terus kamu berdiri loh. Iya lah, aku kan megang HP. Iya, maksudnya HP-nya ditaruh terus kamu berdiri gitu loh. Ya Allah, lihat pinggir jalan. Wih, itu di tengah-tengah Mau ditaruh. minta tolong Ya pegangin udah, orang. ya udah. Saya mulai barokah Allah. Udah siap apa? Sikap tegak. Cek. Barokah Allah dikasih apa? Dikasih. Kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Sekali lagi. Ah, udah Sekali kan? lagi. Kan udah direvisi. Oh iya, barokah Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.